Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa zumratihi summa ila jami' akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-Syahzarnuji nafa'anallahu ta'ala bihi summa ila jami'i walidina wa masyayikhina wa asatidina wa talamidina khususan talamid man insan cendikia pasir wa ahlina wa auladina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lana wa lakum syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Siswa-siswi Man Insan Cendekia Pasir, alhamdulillah kita masih beristiqomah untuk terus mengkaji kajian kitab. Untuk malam ini kita melanjutkan materi minggu sebelumnya terkait tentang niat seorang santri dalam menuntut ilmu. Bagaimanakah menyikapi seorang santri yang berniat ingin mendapatkan jabatan yang tinggi tetapi untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Maka ini akan kita jelaskan atau akan kita pelajari bersama malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma illa idza talaba, kecuali ketika santri mencari al-jah pangkat, lil amri untuk memerintah bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahyi dan melarang anil mungkari dari kemungkaran, wa tanfidhil haqqi dan melestarikan kebenaran, wa i'zazid dini dan memuliakan agama, la li nafsihi bukan untuk dirinya, wa hawahu dan bukan untuk hawa nafsunya. Fayajuzu maka boleh dzalika keniatan itu biqadrima dengan kadar perkara yuqimu bihil amru yang menetapi perintah, bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahyi dan melarang anil mungkari dari kemungkaran. Artinya ketika ada seorang santri yang berniat ketika menuntut ilmu, maksudnya ketika belajar, ketika menuntut ilmu, ketika bersekolah, intinya ketika mengkaji keilmuan atau belajar, dia berniat, saya ingin menjadi presiden misalnya, saya ingin menjadi bupati misalnya, tapi keniatan untuk mendapatkan pangkat itu bukan sekedar untuk menuruti hawa nafsunya, tetapi dengan keniatan agar supaya bisa amar ma'ruf nahi mungkar atau bisa memerintah untuk melakukan sebuah kebaikan dan melarang kemungkaran. Maka hukum orang yang berniat mencari ilmu dengan keniatan mendapatkan pangkat agar supaya amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa ditegakkan, itu dihukumi boleh. Jadi misalnya saya mempelajari pelajaran ekonomi agar bisa menjadi pengusaha. Ketika saya menjadi seorang pengusaha yang hebat nantinya, kemudian saya punya toko yang besar misalnya, anak buah saya atau karyawan saya wajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan dilarang mabuk-mabukan misalnya, dilarang berzina dan semua karyawannya harus menutup aurat. Ketika tidak mau menutup aurat maka di PHK dan lain sebagainya. Intinya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka niatan seperti itu diperbolehkan. Wa tanfidil haqqi dan untuk melestarikan kebenaran itu juga diperbolehkan. Juga untuk wa i'zazid dini, untuk kemuliaan agama itu juga diperbolehkan. Jadi keniatan mendapatkan
pangkat, ingin mendapatkan jabatan yang tinggi, tetapi jabatan itu bukan untuk menurutin hawa nafsunya dengan kenyataan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk kemuliaan agama, untuk melestarikan sebuah kebenaran, maka kenyataan seperti itu dihukumi boleh. Lanjutannya, wayam bagi dan semestinya li talibil ilmi bagi santri ayyatafakkaro, dia berangan-angan fi dzalika dalam masalah itu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yata'allamu, belajar al-ilma, ilmu, bijuhdin kathirin, dengan kelelahan yang banyak. Fala yasrifuhu, maka tidak semestinya dia membelokkan ilat dunya, kepada dunia, al-haqirati, yang rendah, al-qalilati, yang sedikit, al-faniyati, yang rusak. Maksudnya gini, maka semestinya seorang santri itu harus mampu untuk berpikir, mampu untuk mencerna, di mana dia mempelajari sebuah ilmu itu tentunya dengan susah payah. Di saat teman-temannya bersenang-senang, dia harus belajar, dia harus bangun malam, dia harus riyadhah, dia harus melakukan banyak tirakat, banyak usaha, banyak bersabar dan lain sebagainya. Intinya untuk mendapatkan sebuah keilmuan itu melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan, maka mungkin harus dipikirkan ulang apabila kenyataan itu hanya sebatas untuk mendapatkan materi dunia saja. Sedangkan dunia itu adalah sesuatu yang sangat sedikit. Jadi sebanyak apapun materi yang ia miliki itu hakikinya sangat sedikit. Jadi sangat sia-sia ketika ada seorang pelajar yang mempelajari suatu ilmu hanya ingin untuk mendapatkan dunia saja. Sangat tidak pas dan sangat kurang memberikan kemanfaatan yang berarti. Artinya tidak imbang antara kelelahan yang harus kita lalui, tetapi kenyataannya hanya sekedar untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan materi yang hina, materi yang sedikit, dan materi yang rusak tentunya. Para siswa yang dimuliakan Allah, ini sekedar tambahan dari materi sebelumnya. Artinya benar-benar jaga niat agar supaya kenyataan kita untuk menuntut ilmu ini diridhoi oleh Allah, sehingga benar menurut syariat. Kalaupun kenyataan untuk mendapatkan pangkat agar supaya bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat mulia, tetapi jika hanya sekedar untuk mendapatkan pangkat atau materi dunia saja, itu sia-sia. Untuk itu kembali lagi, benahi niat, jaga niat, istiqomahkan niat, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Ini sedikit pertemuan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.